Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru in hadza dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Baik, sahabat sekalian, kita mulai. Wa qala, dan berkata, alladzina, mereka yang kafaru, kafir. Orang-orang kafir itu pada berkata, in, tidaklah hadza Al-Quran ini illa, kecuali ifkun, kebohongan, iftarahu, yang dikarang oleh Muhammad, wa a'anahu, dan dibantu alaihi, dalam pengadaannya, qaumun akharun, umat yang lain, kaum yang lain. Ini ucapan orang kafir. Faqad ja'u dzulman wa zura. Mereka orang kafir itu telah datang membawa kezaliman dan kedustaan yang besar. Kita belajar. Baik, jamaah sekalian, coba kita renungkan sejenak. Ini orang kafir berkata, Quran itu buatan Muhammad. Quran itu rekayasa Muhammad. Quran itu made in Muhammad. Nanti dibantu oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu produknya Muhammad, itu bukan wahyu. Baik, itu ucapan orang kafir. Jamaah, orang kafir itu tidak mampu membantah Al-Quran. Orang kafir tidak mampu membuktikan kesalahan Al-Quran sampai saat ini. Sebaliknya, tiap kali mereka berupaya untuk mencari kesalahan Al-Quran, yang ketemu bukan kesalahan, tapi justru bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Bahkan
dari waktu ke waktu ilmu pengetahuan, sains dan teknologi semakin menunjukkan relevansinya dengan kebenaran Al-Quran. Satu persatu berita dalam Al-Quran yang dianggap dulu tidak terbukti, ternyata semakin kesini semakin terbukti. Ketika Quran menantang mereka, datangkan, buatlah yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak bisa. Ya wes, kalau nggak bisa, buat 10 surat, nggak bisa. Ya wes, kalau nggak bisa, buat saja 1 surat yang mirip, nggak bisa juga. Ketika semua argumentasi itu tidak bisa dibantah, inilah tipologi orang kafir. Bukan kemudian datang membawa bukti baru, bukan membawa data baru, bukan kemudian membawa argumentasi baru, tidak, tetapi menyerang kepribadian Nabi kita. Jadi ketika berargumentasi, orang kafir cenderung tidak mampu mematahkan argumentasi Quran. Ketika tidak mampu membantah argumentasi Quran, beralih menyerang kepribadian Nabi Muhammad. Muhammad itu bukan sihir. Muhammad itu dukun. Muhammad itu sastrawan, bukan syair. Muhammad itu gila. Coba panjenengan renungkan. Ini diajak diplomasi, diajak debat, diajak adu argumentasi, lalu tidak membawa argumen, tidak membawa data, tapi menyerang kepribadian. Inilah karakter orang kafir. Jadi kalau dalam ilmu logika, inilah yang disebut dengan ad hominem. Itu bahasa Latin. Ad hominem itu artinya menyerang kepribadian. Contoh begini, dalam sebuah rapat, kemudian ada anggota rapat yang usul, kita jangan menghambur-hamburkan dana, katakan begitu. Di situ ada profesor, doktor, ada doktor, ada magister, ada S1 yang usul ini nggak dapat gelar apa katanya? Itu yang usul siapa? Taimo. Nggak usah didengar. Padahal ucapannya kan betul itu. Kita jangan menghambur-hamburkan dana. Itu kan betul. Tetapi karena yang mengucapkan itu Paemo, sosok yang tidak punya gelar, forum mengatakan sopo Paemo nggak usah didengar. Dia lulusan SMA. Ini argumentasi disampaikan, bukan dibalas dengan argumentasi. Data disampaikan, bukan data yang dikeluarkan, tetapi justru menyerang kepribadian. Ada rakyat biasa mengatakan jangan korupsi, itu kan betul. Tetapi pejabat mengatakan, siapa yang bilang itu loh, rakyat biasa itu yang biasa jualan di pinggir jalan, nggak usah didengarkan, itu rakyat biasa. Itu kalau dalam ilmu logika, inilah yang disebut dengan logic fallacy, kesalahan logika atau logical fallacy. Kalau dalam ilmu mantik itu ada istilah al-mughalathah al-mantik.
iya, kesesatan berpikir. Ada orang menasihati temannya, kamu itu sudah tua, mbok ikut-ikutlah pengajian sana. Yang dinasihati bilang, itu lo ngerti apa? Kamu tahu apa? Urus saja dirimu sendiri. Nasihat itu kan betul loh. Kamu sudah tua, cobalah mendekat ke masjid, ikutlah pengajian. Sederhana kan? Dijawab gimana? Sok ngatur orang. Loh. Itu kalau dalam ilmu mantik itu kesesatan berpikir namanya. Logical fallacy. Nah orang kafir itu begitu. Ini Quran hadir membawa bukti kebenaran, bukan kemudian dia bantah dengan logika, bukan dibantah dengan data, bukan dibantah dengan argumentasi, bukan ditunjukkan kesalahan Quran, tidak, tetapi yang dihantar Muhammad ini mau gendeng, gak dirumokne. Muhammad ini mau bento, ojo dirumokne. Gak jangkep, gak penuh dia itu. Oh dia tukang sihir. Dari debat yang mestinya adu argumentasi, menyerang kepribadian, itu kesalahan fatal. Nah, ternyata sosok karakteristik orang kafir itu begitu. Jadi ini kan kalau bahasa kita sekarang kan bad framing. Memframe, sebentar, framing itu frame foto dibingkai. Framing itu membingkai orang. Ini kan sering dipakai di era digital. Jadi apapun yang diucapkan oleh orang itu, kalau tidak suka, maka yang dikatakan adalah framingnya. Dia orang desa, dia orang biasa, dia orang bodoh, dia begini, dia itu orang miskin, gak usah didengarkan omongannya. Itu namanya framing. Nah orang kafir itu ternyata salah satu metodologi debat mereka itu memframing, mengkambing hitamkan, membingkai orang dengan statement yang buruk. Nah seperti nanti kita tadi itu dibilang begini. Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ibrahim kan berkata kepada bapaknya, ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Bapak, kenapa bapak menyembah patung yang tidak mendengar, yang tidak melihat, yang tidak memberi manfaat? Itu kan logika. Tapi apa bilang bapaknya? Kalau kamu gak berhenti ngomong, tak rajam kamu. Itu kan dari debat argumentasi kemudian menyerang kepribadian. Sama dengan begitu. Nah, kalau kita mau jujur, hal itu seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba-tiba ada anak menasihati bapaknya, oh bapak diri gak mau masjid, ngongkon aku mau masjid. Bapak enggak ke masjid, masa nyuruh saya ke masjid? Bapaknya bilang gimana? Kira-kira cilik, kamu masih kecil kan gitu tuh. Jadi sadar atau tidak kita sedang terjatuh dalam logika yang salah. Mestinya kan, oh iya, diberi alasan aja, bapak sakit, nah, kamu yang berangkat hari ini bapak sakit, selesai. Tapi kan kita enggak. Kamu itu masih kecil sudah menasihati orang tua. Pernah enggak gitu? Nah, ini yang anak muda bicara. Orang tua bilang ini gimana? Kamu itu masih bau kencur. Sudah nasihati orang yang mau meninggal dunia. Lalu gimana?
Nah, itu sadar atau tidak, itu kesalahan logika kita di situ. Kalau itu kita rawat, apa bedanya dengan orang-orang kafir ini? Gitu. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara. Quran itu rekayasa Muhammad. Makanya nanti dalam ayat yang lain, petinggi Quraisy itu selalu saling menasihati antara satu dengan yang lain. Kamu jangan sampai mendengar Quran kamu kesirep. Sebentar, kesirep itu apa bahasa Indonesia? Kesirep. Mesti menentukan sesuatu apa? Kesirep. Apa keseriusannya? Hipnotis. Ya, terhipnotis. Kamu gak usah sampai dengarkan Quran, kamu nanti terhipnotis kamu. Ya coba, yang dibangun itu seperti itu oleh orang kafir itu. Jangan mendengar. Nah, itu. Wa a'anahu alaikumul akharun. Itu kitab ditulis Muhammad dibantu orang Yahudi. Kenapa? Karena awal mula Muhammad itu kan punya keluarga dari Khadijah, pendeta. Jadi keluarganya Khadijah itu ada yang menjadi pendeta. Awal-awal Nabi itu menerima wahyu kan konsultasi kepada pamannya, siapa itu? Khadijah, pendeta juga. Nah, itu. Jadi, karena itulah Allah memberi jawaban tegas. Faqad ja'u dzulman wa zura. Mereka telah berlaku zalim dan membuat kedustaan yang besar.